Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah viral yang terjadi di Texas, Amerika Serikat. Seorang warga negara Indonesia meninggal dunia setelah diberondong ratusan peluru. Sialnya lagi, WNI tersebut menjadi korban salah sasaran. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. (4 Oktober 2022) terjadi penembakan dengan ratusan butir peluru di sebuah rumah yang dilakukan oleh remaja di San Antonio, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Aksi penembakan itu menjadi aksi salah sasaran, yang mana aksi itu menimbulkan 2 orang korban. Salah satunya WNI asal Semarang yang meregang nyawa akibat terkena peluru di kepalanya. Dan satunya lagi wanita berusia 41 tahun terkena peluru di kakinya. Diketahui WNI asal Semarang itu bernama Novita Kurnia Putri. Novita Kurnia Putri atau biasa dipanggil Novita Brazil adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Pudak Payung, Banyumanik, Semarang. Diketahui Novita berusia 25 tahun dan sudah lama tinggal di Texas. Novita merupakan wanita yang baik, tidak mementingkan diri sendiri, lucu, penyayang, suka berpetualang, dan berhati emas. Selain itu, Novita juga merupakan wanita yang pintar dan cerdas. Hal itu terbukti saat dia menempuh pendidikan S1 dan S2 di luar negeri. Novita menempuh pendidikan S1 di Perancis dan S2 di Jerman. Novita menempuh pendidikan di luar negeri bersumber dari beasiswa. Novita tinggal di Texas tidak sendirian, melainkan dia tinggal dengan suaminya Robert Brazil Jr. Novita dan Robert sudah menikah selama 3 tahun. Robert sendiri bekerja sebagai Angkatan Udara Amerika Serikat. Malam itu terjadi sebuah peristiwa naas yang menimpa Novita. Sekitar pukul 00:40 waktu setempat, saat Novita sedang mengerjakan tugas di depan komputernya, tiba-tiba ada 2 remaja membawa senapan dan memberondong tembakan ke arah rumah Novita. Kita sebut saja remaja itu dengan A dan B, sebab tidak dijelaskan namanya. Saat itu juga ada seorang wanita berusia 41 tahun yang merupakan tamu Airbnb yang sedang menginap di salah satu kamar rumah itu. Beruntungnya wanita tersebut masih tertolong karena hanya mendapatkan luka tembak di kakinya dan dirawat di rumah sakit setempat. Sedangkan Novita sendiri meninggal di tempat dengan luka tembak di kepalanya. Sebelum terjadi penembakan, nampak di kamera CCTV sebuah kendaraan putih mendatangi rumah Novita. Kemudian A dan B turun, lalu menembaki rumah Novita. Setelah memberondong rumah Novita, A dan B langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi. Diketahui kedua remaja itu datang dengan membawa kendaraan hasil curian. Sebelum A dan B pergi, ada orang yang membalas tembakan ke arah A dan B. Saat itu juga polisi yang sedang berpatroli mendengar suara tembakan dan segera mendatangi tempat kejadian. Untuk menghindari petugas, A dan B kemudian melesat menjauh dari tempat kejadian. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dibantu helikopter polisi, dan setelah aksi kejar-kejaran, polisi berhasil menangkap A dan B di blok 5700 Texas State Highway 151. Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat, petugas menemukan seratusan butir longsongan peluru berbagai macam kaliber. Suasana tenang malam itu berubah menjadi menegangkan setelah peristiwa penembakan. Warga sekitar juga nampak ketakutan setelah apa yang dialami oleh Novita. Warga juga berkumpul di jalanan menyaksikan akibat peristiwa itu. Serta tempat kejadian juga dipasangi garis polisi dan dijaga ketat oleh polisi. Benar-benar suasana yang menegangkan. Diketahui A dan B berusia 14 dan 15 tahun. Selain A dan B, pada tanggal 7 Oktober 2022, polisi juga menangkap 3 remaja lainnya yang juga berusia belasan tahun. Tidak diketahui secara pasti penangkapan ketiga remaja itu.
Namun mereka juga ditangkap terkait dengan penembakan yang menewaskan Novita Kurnia Putri dan merusak properti di sekitar rumah Novita. Selama penembakan, 3 remaja dari rumah tetangga bersenjatakan pistol dan AR-15 sempat menembak balik ke arah A dan B. Mereka keluar dari rumah samping kediaman Novita dan menembaki sekitar lingkungan tempat tinggal di Texas untuk menargetkan kedua pelaku utama. A dan B ditahan di Bexar County Juvenile Detention Center dan didakwa dengan pasal pembunuhan tingkat pertama dan penyerangan menggunakan senjata mematikan. Selain itu, mereka juga dikenai 2 tuduhan, yakni pembunuhan dan penyerangan berat dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Mendengar ada warga negara Indonesia yang mengalami insiden itu, pihak KJRI juga turun tangan guna menangani kasus tewasnya Novita Kurnia Putri. KJRI mendatangi kediaman Novita dan bertemu dengan suami Novita. KJRI Houston juga sedang berusaha membantu untuk bisa memulangkan jenazah Novita ke Indonesia sesuai permintaan pihak keluarga di Indonesia. Untuk mempercepat proses pemulangan jenazah tersebut, KJRI juga sudah bertemu dengan Secretary of State di Austin, Texas untuk mempercepat proses administrasi pemulangan jenazah Novita. Nantinya Novita akan dimakamkan di Indonesia di kampung halamannya di Semarang. Penggalangan dana juga dibuat untuk Novita Kurnia Putri di GoFundMe. Dana itu nantinya akan digunakan untuk memberi dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Hingga 10 Oktober, telah terkumpul dana sebesar $7.025 atau sekitar 107 juta rupiah. Keluarga Novita sendiri merasa sangat bersedih mendengar berita ini, terutama orang tuanya di Semarang. Ibunda Novita, Nani Muldiani, tak kuasa menahan tangis tatkala mendengar berita kematian putri sulungnya. Nani mendapatkan berita itu dari Robert, suami Novita, melalui video call pada 4 Oktober lalu. Suami Novita juga berencana mengantarkan jenazah istrinya pulang ke Indonesia. Menurut ibunya, Novita merupakan anak yang baik dan perhatian terhadap keluarganya. Meski 1 bulan terakhir, komunikasi dengan keluarga sedikit renggang. Diketahui selama 3 bulan terakhir, ibu Novita merasakan ada perubahan dengan sikap Novita. Setiap kali dihubungi, 2 hari kemudian Novita baru membalasnya. Kata-katanya pun juga singkat, tidak seperti biasanya. Kemungkinan itu merupakan pertanda jika seseorang akan meninggal dunia, pasti ada saja perubahan sikap atau apapun pada dirinya. Keluarga Novita di Semarang hanya bisa berharap jenazah Novita bisa segera dipulangkan ke kampung halamannya di Semarang dan bisa segera dimakamkan. Warga sekitar juga ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Novita. Semoga Novita tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Juga jenazah Novita bisa segera dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya. Dan juga semoga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.